Shalom hai listeners, gak terasa setelah 11 minggu tayang, kita sudah sampai pada episode terakhir dari rangkaian podcast The Beautiful Community. Pada episode kali ini saya Adi akan ngobrol bersama Lause Laumi sekaligus membacakan beberapa pertanyaan dari listeners mengenai seri Missional Community yang sudah Lause Laumi bawakan pada 3 episode sebelumnya. Mari kita mulai ngobrol dan sesi Q&A bersama dengan Lause Laumi. Halo Lause. Hai Di. Ya Lause, saya tertarik dengan istilah spiritual consumer di bagian akhir seri Community at Work. Karena saya sendiri kadang merasa begitu. Ke gereja hanya untuk mencukupkan kebutuhan emosional dan spiritual, kemudian pulang tanpa melakukan apa-apa. Nah, menurut Lause, spiritual consumer ini memang proses dari perjalanan iman seorang Kristen atau sesuatu yang bisa diupayakan dirubah atau dikondisikan secara intensional, Lause? Mungkin dari peran gereja atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang menarik ya Dia. Pertumbuhan itu memang ada tahapannya ya. Namanya juga makhluk ya. Seperti halnya pertumbuhan bayi menjadi anak, kemudian remaja, pemuda, dewasa, orang tua, demikian seterusnya. Nah, proses dari pertumbuhan iman dan kehidupan orang Kristen itu juga seperti itu. Menurut Jim Putman dan Bobby Harrington dalam buku mereka Discipleship, ada 4 tahapan pertumbuhan orang Kristen. Mulai dari tahapan bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, dan orang tua rohani. Nah, kita tidak punya banyak waktu ya untuk menjelaskan satu persatu tahapan ini. Tapi mungkin pertanyaan ini bisa membantu Adi. Apakah dalam perjalanan imanmu engkau melihat adanya pertumbuhan dari satu tahap sebelumnya ke tahap selanjutnya? Nah, jika tidak, berarti engkau tidak bertumbuh. Sesuatu yang tidak bertumbuh, mati adanya. Namun saya percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus pasti mengalami pertumbuhan. Hanya saja pertumbuhannya mungkin berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sekali lagi, gereja beserta seluruh anggota jemaatnya itu berperan penting. Kurangnya pertumbuhan spiritual sebenarnya akibat dari kurangnya pemuritan yang sungguh-sungguh. Di satu sisi gereja harus secara strategik dan intensional mengupayakan pemuritan jemaatnya. Dan itu sudah dilakukan gereja kita, yaitu melalui gerakan pemuritan Christ Cell. Di sisi lain, jemaat sebagai tubuh Kristus juga harus terlibat di dalamnya. Peran utama itu sangat penting sekali. Nah, di dalamnya itu peran Tuhan juga sangat penting ya. Tapi jemaat Tuhan juga harus berperan di dalamnya, yaitu melalui kehidupan relasional yang berintegritas. Keberadaan seorang bayi rohani di tengah komunitas dewasa rohani tentulah akan memberikan dorongan bagi bayi rohani tersebut untuk juga mau bertumbuh. Memampukan dia melihat kehidupannya sendiri yang masih belum dewasa rohani. Mendorongnya juga untuk mau bertumbuh. Seperti halnya komunitas yang terus bertumbuh yang bersama-sama dengan dia. Nah, itulah misi pemuritan gereja melalui Christ Cell, yaitu untuk memberikan satu komunitas yang bisa saling mendukung proses kemuritan sesama anggotanya. Proses menjadi murid Kristus itu tidak gampang ya, karenanya kita butuh orang-orang yang satu visi dengan kita untuk berjalan dan berjuang bersama kita, mengingatkan kita, menyemangati kita. Nah, dalam melakukan suatu perjalanan sulit, jauh lebih mungkin untuk berhasil jika menjalaninya bersama-sama sahabat seperjalanan yang memiliki komitmen sevisi dan setujuan, daripada menjalaninya dengan komunitas yang tidak sevisi, yang tidak sekomitmen. Apalagi menjalannya sendiri, bukan? Jadi memang perlu bagi setiap jemaat untuk bisa punya komunitas yang bisa membantu mereka bertumbuh dalam Kristus. Dan Christ Cells adalah salah satu kendaraan yang bisa dipakai dalam hal ini. Demikian, Di. Baik, thank you Lause. Lengkap sekali jawabannya Lause. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang penting ada pertumbuhan itu, progres itu nyata, dan gereja kita juga sudah menyediakan wadah komunitas itu, ya Lause ya. Betul. Baik, lalu saya coba sedikit ingat-ingat penjelasan Lause sebelumnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang bermisi, dan kita diperintahkan untuk meneruskan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, jadi apakah semua orang percaya harus menginjili, Lause? Dan bagaimana dengan jemaat yang kalau dengar kata penginjilan sudah mundur duluan? Ya, tepat sekali ya Dia. Dalam kelompok Christ Cellsku, itu saya selalu mengingatkan kepada anggota kelompokku agar mengacukan strategi kemuritan dan pemuritan mereka kepada tujuan ultimat Tuhan bagi manusia,
yaitu menikmati hidup kekal bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Itulah penginjilan. Dan inilah alur utama dalam narasi Alkitab. Dan ini jugalah yang seharusnya menjadi alur utama narasi kehidupan kita. Dan juga terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari seperti firman Tuhan, dari Yerusalem, yaitu keluarga kita, menuju Yudea, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian Samaria, orang-orang yang kita kenal tapi tidak dekat dengan kita. Dan sampai ke ujung bumi, orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, kenapa jemaat mundur duluan ketika mendengar kata menginjili? Menurut saya dalam hal memberitakan Injil, khususnya buat keluarga maupun kerabat kita, bukan ketidaktahuan cara yang membuat kita mundur duluan sebelum berperang, tetapi lebih kepada pemaknaan real akan kebinasaan dan keselamatan kekal dan kesungguhan intensi. Apakah kita benar-benar melihat kebinasaan kekal itu sebagai hal yang real, bukan di awang-awang, sehingga itu membuat hati kita itu bergelora untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi mereka, karena adanya ketakutan yang real dalam hati kita akan kebinasaan mereka. Saat awal invasi Rusia ke Ukraina misalnya, berita-berita internasional menyajikan momen-momen menyedihkan ketika para warga lelaki Ukraina mengantar keluarga mereka ke stasiun kereta. Perpisahan-perpisahan yang sangat dramatis terjadi. Saya yang menonton saja ikut merasakan kesedihan mereka dan menyesali kenapa Rusia bertindak seperti itu. Hati saya terenyuh dan merasa sangat kasihan kepada mereka. Hidup yang nyaman tiba-tiba dihancurkan seperti itu. Sangat tidak manusiawi sekali. Adakah hati kalian terenyuh saat menonton berita-berita seperti itu? Bukankah lebih mengerikan lagi kebinasaan kekal dalam murka Allah bagi keluarga, teman, kolega, dan semua manusia yang belum percaya? Adakah hatimu merasakan kengerian kebinasaan itu? Tidakkah kamu ingin mereka juga diselamatkan? Nah, jika iya, strategi apa yang sudah kamu persiapkan secara intensional untuk bisa mengabarkan Injil Kristus secara kontekstual pada mereka? Sudahkah relasi yang berintegritas terjalin dengan mereka? Apakah hidupmu memancarkan kekontrasan yang indah ketika diperbandingkan dengan kehidupan dunia ini? Dan pemberitaan Injil yang paling efektif itu memang melalui relasi baik yang terbangun. Dalam melalui relasi yang berintegritas tersebut, kepercayaan mereka kepada kita itu terbangun. Niat maupun kebaikan yang kita lakukan itu tidak dipertanyakan atau dinilai memiliki maksud tersembunyi yang merugikan mereka. Ucapan-ucapan kita bisa dipercaya, bisa diterima tanpa prasangka jahat. Dan untuk membangun semuanya itu butuh waktu, butuh intensi, butuh hidup yang berintegritas dalam Kristus. Nah, sejak saya kenal Kristus sudah sering saya itu coba injili papa dan mamaku. Mental. Saya pakai teknik penginjilan mental. Saya berbicara tentang surga dan neraka, mental. Tidak bisa mereka terima. Begitu mendengar nama Yesus, benteng pertahanan mereka itu udah naik tinggi, gak bisa ditembus. Saya sangat bergumul, bagaimana caranya menginjili mereka. Sampai akhirnya saya hanya berserah sama Tuhan. Mohon Tuhan yang buka jalan, mohon Tuhan yang sediakan waktu, mohon Tuhan yang mampukan saya mengkomunikasikan Injil dengan cara yang bisa mereka terima. Bagian yang harus terus saya upayakan itu adalah hidup yang boleh menjadi berkat bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Tuhan sediakan waktu buat saya untuk bisa bicara empat mata dengan Papa. Dan saat saya masuk dengan pertanyaan, "Pa, menurutmu aku ini bisa dipercaya enggak?" Papa menjawabnya dengan anggukan kepala yang tegas. "Ya," dia bilang. Dan dari sana saya tuntun Papa untuk melihat kehidupanku yang dituntun dan dipelihara Tuhan. Sehingga saya bisa sebagaimana saya ada saat itu. Okay. Tuhan yang hadir dalam hidupku, saya hadirkan secara nyata buat Papa melalui kesaksian-kesaksian dalam pergumulan dan kesuksesan hidupku. Dan dari sana hati Papa saya jadi terbuka. Ia bisa melihat satu sosok Tuhan yang nyata menjaga dan melindungi kehidupan putri satu-satunya itu. Dan dia ingin kenal Tuhan itu. Nah, sekali lagi ya, di penginjilan itu harus kontekstual dan cara yang bisa diterima oleh pendengarnya. Dan untuk melakukan ini perlu intensi, perlu konsistensi, dan yang utama teruslah minta pimpinan Roh Kudus. Satu nyawa berharga bagi Tuhan, bukan? Ketika hati kita benar-benar berbeban berat bagi keselamatan jiwa seseorang dan kita mau mengupayakan berbagai cara untuk menginjilinya, masa Tuhan tidak akan bekerja bagi kita dan bagi mereka yang kita injili?
Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan. Kerjakan bagianmu di hadapan Tuhan, dan dalam kesempurnaan kasih dan kuasa-Nya, Tuhan pasti akan menyempurnakannya bagimu untuk kemuliaan nama-Nya. Seperti itu deh. Jadi jangan keder duluan mendengar kata menginjili. Oke, thank you Lause penjelasan dan sharingnya. Iya. Saya yakin nih listener di sini pasti akan dikuatkan juga nih dari sharing Lause barusan mengenai penginjilan. Jadi untuk listeners diingat pesan-pesan dari Lause Laumi tadi ya mengenai penginjilan. Jadi tidak perlu merasa takut atau keder duluan gitu loh. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Menurut Lause dalam missional community, individu-individu itu secara misional masuk untuk membangun komunitas baru, atau dari komunitas Kristen secara misional menjangkau individu-individu baru dan mengajak masuk ke dalam komunitas Kristen yang ada? Dua-duanya bisa dilakukan ya, tergantung situasinya seperti apa. Dan yang paling penting itu adalah kitanya sendiri. Sudahkah persiapan dengan baik? Strategi penginjilannya seperti apa? Rapid buildingnya dengan orang tersebut seperti apa? Dan sebagainya. Ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan dilakukan dengan strategik. Kalau enggak, justru bisa jadi bumerang. Baik bagi upaya penginjilan, ataupun kita bisa dianggap komunitas atau orang yang tidak considerate, yang arogan, yang menganggap iman kepercayaannya paling benar dan meremehkan kepercayaan orang lain. Walaupun kita meyakini Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tapi jika tidak disampaikan secara kontekstual, justru akan menutup pintu bagi Injil. Nah, ada satu contoh ini ya, ada satu kejadian nyata. Ada satu komunitas Kristen yang kenal dengan satu keluarga atau satu orang yang belum percaya. Kita sebut orang itu sebagai A. Dan mereka itu sering pergi jalan bareng, udah kayak group traveling gitu. Jalan kemana-mana itu selalu bareng. Dan kebetulan salah satu anggota grup tersebut tuh baru dapat pembekalan terkait strategi penginjilan. Dia itu orang Kristen. Di dalam grup itu banyak orang Kristennya. Dan dia itu punya etikat yang mulia, mau menginjili si A. Maka dia pun mengupayakan pembicaraan, menginisiasi pembicaraan mulai dari percakapan grup yang berbicara tentang makna hidup di tengah perjalanan. Nah, cara masuknya itu sudah sangat baik, dia sudah mempraktekkan strategi penginjilan tersebut. Sayangnya, itikat penginjilan ini dilakukan secara sendiri, tanpa melibatkan saudara-saudara seiman lainnya di dalam grup tersebut. Sehingga akhirnya jadi mentok karena adanya interupsi oleh teman lainnya yang juga Kristen, kita sebut C ya, yang langsung melemparkan statement yang meremehkan ketidakpercayaan si A. Akhirnya si A jadi emosi sama C. Nah, akhirnya upaya penginjilan B patah. Nah, ini yang saya maksud dengan menyampaikan Injil dengan upaya mengkontekstualisasikan Injil dengan terampil, dengan strategik, penuh pertimbangan, penuh perhitungan, tidak bisa masuk seadanya. Si B itu sudah dapat pembekalan cara menginjili, tapi dilakukan dengan cara tidak memperhitungkan respons teman-temannya di dalam kelompok. Sehingga upaya penginjilannya itu justru jadi batu sandungan. Si A justru kemudian mengeluarkan statement untuk jangan pernah singgung soal ini lagi ya. Nah, itu jadinya patah. Nah, ada contoh lainnya. Dari sisi kita melakukannya secara sendiri, secara mandiri ya. Sebut saja namanya Ben. Nah, Ben itu akan segera dibaptis. Awalnya dia ikut kelas katekisasi karena hanya penasaran dengan penjelasan terkait bagaimana mungkin ada Tuhan yang mau jadi manusia dan mati bagi orang berdosa seperti dia. Namun melalui kelas katekisasi yang dia ikuti itu awalnya hanya sebagai pendengar, Ben kemudian menemukan tidak ada lagi alasan bagi dia untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka dia pun memutuskan untuk dibaptis. Ben merasa ini adalah suatu momen yang sangat penting dan sangat berharga dalam hidupnya, dan dia ingin sohib-sohibnya itu ikut merayakan bersamanya. Teman-temannya Ben itu seperti Ben dulunya, anak-anak muda yang menganggap kerelaan satu sosok Tuhan untuk jadi manusia dan bahkan mau mati di kayu salib itu sama sekali tidak masuk akal. Nah, Ben ingin teman-temannya paham kenapa pada akhirnya dia pilih percaya. Dia ingin share pengalaman imannya ini dengan mereka. Maka Ben kemudian mengundang teman-temannya setelah dia dibaptis. Dia undang teman-temannya untuk merayakan momen istimewanya ini. Dan dalam kesempatan makan bersama tersebut, Ben sharing kepada mereka semua pengalaman iman yang menurutnya sangat luar biasa itu. Nah, sharingnya Ben tersebut ternyata sangat menyentuh salah seorang temannya.
dan band menawarkan dukungan yang dia butuhkan dan pelan-pelan mengajak dia ke gereja. Jadi untuk bisa jadi komunitas misional itu bisa dilakukan secara mandiri, namun kemudian harus membawa orang tersebut ke dalam tubuh Kristus, ataupun bisa dilakukan bersama-sama di dalam komunitas tubuh Kristus. Demikian, Di. Baik, Lause. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik ya. Oke, terakhir ini mungkin penutup juga sih ya, Lause. Beberapa kali Lause menyebutkan Christ Cells ini. Nah, mungkin banyak jemaat atau High Cell listeners di sini yang belum tahu mengenai gerakan Christ Cells di gereja kita. Dan saya rasa ini mungkin juga salah satu bentuk wadah komunitas yang baik dan sekaligus pelayanan gereja untuk equipping people. Jadi dipersiapkan ya, Lause. Nah, Lause bisa jelaskan nggak highlight dari komunitas Christ Cells ini dan apa sih yang dapat diharapkan oleh jemaat dari gerakan Christ Cells ini? Ya, betul banget ya, Dia. Di Christ Cell itu memang merupakan salah satu bentuk pelayanan gereja untuk memperlengkapi jemaatnya. Ini adalah wadah di mana jemaat bisa memiliki satu komunitas kecil, satu kelompok kecil yang bersama-sama berkomitmen untuk belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menolong, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling terbuka, saling mau berproses dan saling mau dibentuk. Nah, intinya ada komitmen bersama untuk secara intensional dan rela diproses dan dibentuk. Pertama-tama untuk menjadi murid, kemudian untuk memuridkan. Nah, dalam proses kemuridan tersebut, para anggota Christ Cells juga ditantang untuk berani menjadi komunitas yang misional, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka, di tengah-tengah keluarga yang belum percaya misalnya, di tengah-tengah tempat kerja, di gereja juga, dan juga di komunitas teman-teman non-Kristennya mereka. Nah, saat ini saya tidak akan jelaskan secara menyeluruh, tapi nanti diharapkan akan ada kesempatan bagi gereja untuk sekali lagi memperkenalkan Christ Cell secara resmi kepada jemaat, sehingga jemaat bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan personal itu bisa dilakukan di dalam proses tersebut. Demikian, Di. Oke, baik. Thank you, Lause Laomi, untuk penjelasannya. Semoga High Cell listeners dapat memahami esensi dari komunitas bagi orang percaya. Dan jawaban-jawaban dari Lause Laomi tadi sekaligus menjadi penutup dari rangkaian podcast The Beautiful Community. Semoga adanya podcast ini bisa menjadi penyegaran dan berkat bagi jemaat, sekaligus memberikan fleksibilitas waktu mendengarkan bagi listeners yang sibuk dalam rutinitas sehari-hari. Listeners dapat mendengarkan kembali seluruh episode podcast ini melalui YouTube, Instagram, ataupun juga Spotify. Demikian, sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa semuanya. Tuhan memberkati.